Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahnu min Farid Asyabi sanuqaddimu lakumul bayan an ikhtibar al-idari wal ikhtibar al-irtibati. Wa qabla nabhath au nuqaddimu lakum syariha sa'adkuru lakum al-a'rad li hadzal farid. Al-awwal huwa ana karaisatil jalsah nasirul khair, wa tsani lailatul munawwarah, wa tsalits lisyahmilatillah, wal akhir huwa Naili Nur Aziza. Summa nastamir ilal al-bayan awil bath wa nastamiru bil lughatil Indonesia taisiran wa tafhiman. Tafadhal ilal bahis. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas mengenai uji korelasi, lebih tepatnya korelasi regresi product moment. Nah, sebelum kita membahas mendalam tentang korelasi dan regresi, saya akan memberikan gambaran bagaimana cara berpikir kita ketika belajar tentang korelasi dan regresi. Nah, teman-teman sekalian sudah tahu belum apa itu statistik inferensial? Nah, statistik inferensial adalah mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Nah, di dalam statistik inferensial itu ada beberapa metode, antara lain korelasi, regresi, komparasi, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas korelasi dan regresi saja. Nah, sebelum kita membahas tentang korelasi dan regresi, nantinya kita akan banyak membicarakan tentang variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel itu ada dua, variabel X dan variabel Y. Variabel X itu biasa disebut dengan variabel independen atau variabel bebas. Maksudnya itu, variabel ini tidak terpengaruh oleh variabel lain. Sehingga variabel ini hanya bertugas untuk mempengaruhi variabel yang lain, variabel X seperti itu. Berbeda dengan variabel Y ini disebut dengan dependen, dia hanya terpengaruhi oleh variabel lain, tidak bisa mempengaruhi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa macam atau jenis uji korelasi. Ada 5 jenis di sini. Yang pertama product moment person, kemudian range Sperman, terus point serial, biserial, dan yang terakhir koefisien kontingensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas korelasi product moment person. Apa itu korelasi product moment person? Yakni salah satu paramatis atau dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat kesetaraan hubungan dua variabel yang skala intervalnya atau rasio untuk dan memiliki distribusi data normal, di mana dengan uji ini akan menghasilkan nilai koefisien korelasi jangkauan antara min 1, 0, dan 1. Nah, kemudian setelah itu ada prasyarat. Prasyarat di mana sebelum kita melakukan uji korelasi ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, korelasi antar variabel menunjukkan korelasi yang linier. Kemudian, sampelnya itu harus diambil secara random. Kemudian yang ketiga, datanya itu berbentuk data interval. Yang terakhir, data berasal dari populasi distribusi normal. Itu bisa kita uji. Nah, jadi intinya pada korelasi ini bertujuan untuk
mengetahui kekuatan hubungan variabel atau untuk melihat atau mengukur seberapa besar hubungan antar variabel yang berkisaran tadi antara -1 sampai 1, seperti itu. Nah, untuk mengetahui bab korelasi ini akan lebih baik kita langsung praktek saja. Nah, untuk prakteknya kita menggunakan aplikasi SPSS yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Lailatul Munawwarah An-Nazilah. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur analisis uji korelatif ini. Yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS, kemudian pilih variable view di bagian bawah, kemudian isikan di kolom name variable view bagian bawah. Kemudian isikan di kolom name itu X dan bawahnya Y. Di baris pertama itu dengan desimal bernilai 2, kemudian yang kedua itu dengan desimal bernilai 2. Kemudian pada kolom label itu diisi dengan fisika matematika yang pertama yang atas, kemudian yang bawah diisi dengan fisika kuantum. Setelah itu, pilih data view bagian bawah dan masukkan nilai fisika matematika dan pilih data view dan masukkan nilai X dan Y sebagai berikut. Nah, ini sudah dimasukkan nilainya tadi. Kemudian pilih menu analyze bagian atas. Kemudian diklik, muncul pilih yang correlate. Lalu pilih divariate yang bagian atas. Nah, itu diklik. Nah, setelah muncul seperti ini, yang poin bagian fisika matematika dan fisika kuantum ini dipindah ke variabel ke kanan. Kemudian klik tombol option. Kemudian means and standard deviation itu dicentang. Kemudian cross product division itu dicentang juga. Dan continue, kemudian diklik continue. Oke, setelah itu diklik OK. Nah, sehingga muncul hasil analisis correlation seperti ini. Jadi, dari hasil variabel tersebut ada dua macam cara untuk membandingkan apakah ini signifikan atau tidak. Yaitu yang pertama dengan cara membandingkan hasil yang itu harus kurang dari 0,05. Dan yang kedua yaitu dengan cara menghitung R-table. Nah, kita mencoba cara yang pertama, yaitu kita bisa lihat bahwa pada tabel correlation ini nilainya 0,0 yang signifikan. Nah, itu 0,0, 0,00, dan ini itu lebih kecil dari 0,05. Maka ini berhubungan secara signifikan. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan cara menghitung R. Melihat tabel, kita melihat tabel R terlebih dahulu. Melihat
R tabel terlebih dahulu yang telah ditentukan di ilmu statistika. Kemudian kita membuat perbandingan antara R hitung dan R tabel. R hitung ini kita lihat di sini percent correlation-nya itu yaitu 0,993. Nah, ini lebih besar dari 0,632. Nah, dari mana kita mendapat 0,632? Kita bisa melihat dari tabel R yang telah ditentukan di ilmu statistika. Karena kita tabelnya ada 10 yang kita analisis, maka kita melihat N-nya ini 10, kita fokus ke 10, kemudian yang kita lihat yang 5%, taraf signifikasi 5%, yaitu menemukan hasil 0,632. Jadi, dari hasil tersebut, maka berhubungan secara signifikan. Nah, setelah kita melihat dari dua teknis tadi, yaitu melihat dari signifikan dan nilai R atau percent correlation, maka kita dapat mengetahui besaran hubungan antara dua variabel tersebut, dua variabel fisika matematika dan fisika kuantum, yaitu dengan mengamati ketentuan dalam tabel nilai interpretasi nilai R dalam uji korelasi. Hasilnya yaitu 0,993, yaitu berada pada kategori hubungan sangat besar atau sangat kuat. Nah, dapat disimpulkan bahwa antara kedua variabel tersebut berhubungan secara signifikan. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan mengenai uji korelatif. Selanjutnya, kita akan menuju ke regresi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Naili Nur Aziza. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukran lakum. Summa nastamiru ila al-iktibar at-tali. Ini yang saya maksud adalah uji regresi yang akan disampaikan oleh saudari Nelly Nur Azizah. Kepadanya kami persilahkan. Sebelum materi itu disampaikan oleh rekan kami yakni Naili, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu regresi. Nah, regresi di sini sama seperti korelasi, yakni sebuah metode bagian dari statistik inferensial. Nah, regresi sendiri itu adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan variabel independen atau lebih. Nah, jadi di dalam regresi ini nanti itu lebih membahas tentang estimasi atau peramalan dari sebuah hubungan antar dua variabel seperti itu. Nah, apa saja fungsi regresi ini? Ada beberapa fungsi dari uji regresi. Yang pertama, memprediksi masa depan, kemudian memperbaiki error, memberikan wawasan baru, dan meningkatkan efisiensi operasional. Ada beberapa jenis regresi. Ada 3 di sini, regresi sederhana dan regresi non-linier, dan regresi berganda. Namun pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas regresi sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kepada contohnya yang akan dipaparkan oleh saudara kami, yakni Naili. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang uji regresi. Yang pertama, buka program SPS dan klik di bagian bawah variabel view. Nah, di kolom name kita ganti menjadi fisika matematika di nomor 1.
dan desimal 2. Kemudian di nomor 2 di label kosong, dan di nomor 2 fisika kuantum. Dengan desimal 2 juga, labelnya kosong. Kemudian berlanjut ke data view. Nah, setelah tampil kayak gini, klik analis, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Nah, setelah tampil seperti ini, masukkan fisika kuantum ke dependen dan fisika matematika ke independen. Kemudian klik OK. Nah, akan tampil seperti ini. Ya, di sini ada 4 tabel, yaitu variabel insert atau remove. Yang kedua, tabel model summary. Yang ketiga, tabel ANOVA. Dan yang keempat, tabel koefisien. Yang di tabel variabel insert atau remove, ada variabel insert yaitu fisika, matematika, variabel remove-nya tidak ada, dan metodenya menggunakan metode enter. Di tabel model summary ada R, yaitu merupakan simbol dari nilai koefisien kolerasi, dan ada R square yang merupakan yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Di sini R square-nya sama dengan 0,987. Kalau dijadikan persen, maka menjadi 98,7%. 98,7% menunjukkan bahwa fisika matematika memiliki pengaruh kontribusi yang sangat besar kepada variabel fisika kuantum. Dan kan di sini 98,7%. Untuk menjadi 100%, sisanya 1,3%. 1,3% ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel fisika matematika. Seperti itu. Selanjutnya, tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini kita menentukannya dengan cara melihat signifikan. Signifikan sebelumnya saya akan menjelaskan hipotesis penelitiannya, yaitu HO artinya tidak terjadi hubungan linier antara kemampuan fisika matematika terhadap prestasi fisika kuantum. Dan H1 terjadi hubungan linier antara kemampuan fisika matematika terhadap prestasi fisika kuantum. Di sini ketentuannya seperti ini. Jika signifikan lebih kecil dari alfabetnya yaitu 0,05, maka HO ditolak. Ada hubungan di situ. Dan apabila signifikannya itu kebalikannya lebih besar dari alfabet 0,05, maka HO diterima. Di situ tidak ada hubungan. Nah, di sini kita lihat signifikannya 0,00. Berarti lebih kecil dari alfabetnya 0,05. Jadi di situ maka HO-nya ditolak dan ada hubungan linier antara kemampuan fisika matematika terhadap prestasi fisika kuantum. Nah, selanjutnya di tabel koefisien di sini sama seperti tadi, cara
hipotesis penelitiannya yaitu apabila HO artinya koefisien fisika matematika tidak signifikan dan H1 koefisien fisika matematika signifikan. Nah, cara hitungnya seperti ini. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Dan apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Nah, kita lihat T hitungnya di sini 6,578. T tabelnya kita lihat di ini, di tabel yang sudah ditentukan oleh statistika, oleh rumus statistika ya. Kita lihat di sini ada T 0,05 sama dengan T tabelnya berarti 1860. Berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya. Maka HO ditolak dan ada hubungan antara fisika matematika dan fisika kuantum. Seperti itu. Dan berlanjut ke hipotesis penelitian uji konstanta atau F hitung. Di sini sama HO sama dengan konstanta tidak signifikan dan H1 sama dengan konstanta signifikan. Nah, cara penentuannya sama dengan F hitung apabila lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Atau ada hubungan di antara keduanya. Dan apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Dan tidak ada hubungan di antara keduanya. Dan kita lihat F hitungnya 59.178. Nah, kita lihat F tabelnya 596.178. Kita lihat F tabelnya di sini 5.32. Berarti F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka HO ditolak. Ada hubungan di antara fisika matematika dan fisika kuantum. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, apabila signifikannya lebih besar, di sini signifikannya lebih besar dari alfabet 0,05, ada hubungan di antara variabel fisika matematika dan variabel fisika kuantum. Dan yang kedua, F hitung lebih besar dari F tabelnya, maka ada hubungan di antara fisika matematika dan fisika kuantum. Dan T hitung lebih besar daripada T tabelnya, maka ada hubungan di antara variabel fisika matematika dan fisika kuantum. Seperti itu. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang uji regresi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari pemateri, baik dari Saudari Risa maupun dari Saudari Nedi. Kemudian sebelum menutup pemaparan materi dari kelompok kami, saya akan membacakan kesimpulan atau dalam tanda kutip perbedaan antara uji korelasi dengan uji regresi. Yang pertama, untuk uji korelasi menganalisis tingkat hubungan. Kemudian boleh tidak bersifat atau tidak bersifat sebab akibat. Yang ketiga, tidak harus ada variabel bebas dan tidak harus ada variabel terikat. Dan yang terakhir untuk uji korelasi yakni menghasilkan koefisien korelasi regresi. Adapun untuk regresi yang pertama, uji regresi itu menganalisis besar pengaruh
Dan yang kedua bersifat kausal, yakni sebab akibat bertolak belakang dengan uji korelasi. Dan yang ketiga harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang terakhir menghasilkan persamaan regresi. Yakni antara uji korelasi dan uji regresi itu tidak mempunyai perbedaan yang sangat besar. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.